Di episode kali ini, kita akan menyelami sebuah kisah luar biasa dari masa lampau, sebuah cerita fakta sejarah yang penuh makna dan tak banyak diketahui dengan judul Dari Persia ke Andalusia, Jejak Dinasti Umayyah Timur, Perjalanan Pemerintahan Umayyah di Wilayah Kekaisaran Persia, hingga menyebar ke Spanyol. Api melahap lengkung batu, bendera hitam menyerbu istana, sejarah meraung tak mau padam. Ia menyelinap lewat perapian terjungkal, menyaksikan dua pangeran tumbang, lalu mundur ke lorong sempit. Fajar pucat di bukit berbatu, ia tersengal keluar dari kebun zaitun terakhir. Jika timur menolak darahku, aku akan menanamnya di tanah lain, bisiknya. Ia meneguk air sisa dan membalut jubahnya, langkahnya berbelok ke barat. Hari-hari memadat, wadi tandus, barter belati, berlindung di karavanserai runtuh. Senja, ia menghindari patroli Persia, menukar pandang dengan pedagang bisu. Kaki melepuh, punggung teguh, ia membaca langit dan percaya pada bintang dingin. Udara asin menyengat harapan baru, jejak pasir beralih ke jalur pesisir. Ia menukar kisah seperti koin, nama disembunyikan, mimpi tak bisa dibunuh. Malam, ia menggambar pohon berakar dalam, kata, Andalusia, bergulir di lidah. Siang, camar berputar, garis pantai jauh berbisik tentang barat yang lain. Ia mengencangkan ikat pinggang dan meneguk air terakhir, mata menatap barat. Abdul Al-Rahman berlari di antara tenda, napas tersengal, debu menempel di wajahnya. Di tepi Efrat, baja beradu, anak panah menancap tameng. Ia menyeret sekutu yang terluka ke balik gerobak patah, mata mencari jalan lolos. Pamannya menggenggam pergelangan tangannya, pergi, selamatkan nama keluarga kita. Sejenak membeku, ia bangkit, meraih belati jatuh, membelah alang-alang menuju air. Ia terjun sedalam lutut, sungai menyamarkan jejak, sumpahnya terpatri di arus. Di bawah bulan pucat, ia menapaki jalur kambing, jubah ditarik rapat. Di pasar berdebu, ia merunduk sebagai gembala sederhana, menukar tatap tanpa curiga. Lapar menggigit, gelang ibunya ia tukar demi sepotong roti kasar. Ia makan perlahan di gang, air mata menorehkan garis bersih di wajah kotor. Fajar dan senja ia menghindari patroli, berbagi air dengan domba untuk menuntaskan samaran. Tiap malam, mimpi tentang Al-Andalus membangunkannya, bintang menyerupai pola gelang ibunya. Perahu kecil bergoyang di dermaga Aus saat fajar menyibat emas pucat. Ia naik, pendayung mendorong lepas, garis pantai menipis jadi goresan arang. Percik garam membintiki kulitnya, ia menengadah, berbisik meminta nasib membukakan jalan. Ia membayangkan Panji baru di bukit jauh, janji yang lahir kembali di tepi dunia. Ia menggenggam tepian perahu, menghirup keberanian, di belakangnya, darah dan kehancuran. Ia menutup mata, bersumpah menyalakan bara yang tersisa, matahari memahkotai tekadnya. Ia menjejak pantai Andalusia yang berangin, menakar bara perseteruan Arab dan Berber. Di dusun pesisir dan perkemahan suku, ia berbicara lembut di bawah cahaya api, menawarkan rampasan dan kestabilan. Kecurigaan masih menyala, pisau berkilat di balik jubah, namun tatapannya menenangkan tangan yang tegang. Ia memetakan setia, memasangkan musuh jadi sekutu, menawar sandera sebagai jaminan. Di halaman sempit, dua pemuka berhadapan hingga ia menaruh belatinya, kulitnya ikut dipertaruhkan. Ketegangan surut, tangan berpagut, pasukannya tumbuh karena setuju, bukan paksaan. Kabut terangkat di Guadalquivir, barisan musuh berkilau di seberang air. Ia membagi pasukan,
sayap tersembunyi di balik dedaunan, barisan umpan mengejek dari tepi dangkal. Saat musuh menerjang, mereka terperosok di dangkal licin, formasi patah dihantam hujan panah. Ia menunggang sayap, memberi isyarat tipu daya yang berubah jadi capit, kepanikan merambat ke belakang. Sayap dari balik gelagah meledak, memutus jalan mundur ke gual, angka tak lagi berarti. Musuh bubar, ia mengangkat pedang, bukan untuk jumawa, melainkan menenangkan dan menata cepat kemenangan. Cahaya obor menjahit malam Cordoba saat ia menaiki halaman batu dan bunga jeruk. Ia memaklumatkan, Umayyah lahir kembali di barat, adil bagi takluk, tempat bagi setia. Ia melangkah ke Aula Agung, peta Persia dan Damaskus memudar, peringatan dan penuntun. Sendiri di kolonade, telapak di marmer sejuk, selamat hanya membeli mahkota yang lebih berat. Ia memerintahkan koin dicetak, saluran air diperbaiki, dan lindungan bagi ulama serta pengrajin. Api yang dinyalakannya memantul di Kuningan, tenang, lebih terang dari dugaannya, ditakdirkan menyala jauh. Fajar menyinari Cordoba, batu, ilmu, dan niat mulai menyatu. Ia menyelaraskan naskah, taman, dan pandangannya, nafas sebuah peradaban. Di tepian sungai, anak-anak berlari, kilau mihrab baru membelah udara pagi. Di teras, ia menatap Cordoba mengembang, ia menghembuskan tekad yang bening. Di Baghdad, lampu minyak gemetar, peta dan prasangka saling menodai malam. Di Cordoba, ia menulis dengan tenang, kabar timur mengencangkan matanya. Surat dilipat rapi, di bawah astrolab, ia menambatkan kecemasan menjadi ukuran. Filsuf dan tabib bersilang dalil, harmoni dicari di antara kaca dan kata. Ia meletakkan jam air, keputusan hening, tatanan, ukuran, pembaruan. Di tepi Sungai Perak, tekadnya mengeras, sunyi setegar baja yang dingin. Guntur dan sepatu besi mengguncang halaman, mosaik terkelupas oleh nyala obor. Seorang juru tulis muda berlutut, peti hangus mengandung rahasia yang masih bernafas. Gulungan tipis dibuka, aku hanya ingin menyalakan cahaya, bukan memadamkan yang lain. Sosok itu muncul di ambang, seperti ingatan yang menolak padam. Jari di bibir, surat kembali ke peti, pesan diminta melampaui dinding. Fajar merembes dari kisi robek, pendiri memudar menjadi debu, ide yang tinggal.